Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersabar dan yakin pada rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang sabar dan terus berdoa. Allah mengirimkan seorang nabi dari keturunan Bani Israel, cicit dari Nabi Yahuda, Nabi Hanzalah kepada kaum Asyabur Ras. Kaum ini adalah sisa dari Bani Samud. Diriwayatkan oleh Ibnu Hazim, Nabi Hanzalah berasal dari klan Himyar, anak dari Khatan, salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Hanzalah dianugerahi keistimewaan dalam bidang ilmu hikmah dan juga keberanian yang luar biasa. Di antara mukjizat yang telah Allah karuniakan kepada beliau adalah kemampuan untuk mengalahkan burung raksasa Anka. Burung ini memiliki ukuran yang begitu besarnya, sehingga dapat menutupi sinar matahari seperti halnya awan, dan burung ini juga sering menangkap manusia, serta hewan untuk dijadikan santapan bagi anak-anaknya. Burung Anka merupakan spesies yang memiliki ukuran sangat besar, dengan leher yang menyerupai leher unta, dan dilengkapi 4 sayap lebar. Bulu burung ini beraneka warna. Ketika terbang, burung Anka mampu menutupi sinar matahari, seolah-olah menjadi awan yang menggelapkan langit. Dikarenakan ukuran tubuhnya yang luar biasa besar dan cakarnya yang kuat dan tajam, burung Anka mampu untuk mencengkeram atau mengangkat hewan-hewan besar seperti kuda, unta, bahkan seekor gajah dewasa yang besar. Burung Anka memiliki kebiasaan memangsa hewan dengan menggunakan cakarnya, yang kemudian dibawanya kembali ke gunung, tempat ia berdiam. Awalnya, burung ini hanya mengonsumsi daging hewan di sekitar gunung tempat ia bersarang. Namun, seiring berjalannya waktu, burung tersebut mulai menimbulkan ancaman bagi manusia di desa-desa sekitarnya. Ia mulai mencoba menyambar penduduk, dan membawa mereka ke gunung, di mana mereka menjadi makanan bagi anak-anaknya yang baru saja menetas. Warga desa menjadi resah dengan kejadian ini, lalu menyampaikan keluhannya kepada Hanzalah bin Syafwan. Menanggapi keluhan tersebut, Hanzalah memohon kepada Allah agar menghancurkan burung Anka. Beliau berdoa kepada Allah untuk memusnahkan burung Anka beserta keturunannya. Maka, Allah pun mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Burung Anka pun terjatuh dan terbakar bersama anak-anaknya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari mereka. Selain karunia yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Hanzalah, beliau juga menghadapi ujian yang sangat berat. Nabi Hanzalah diutus oleh Allah kepada kaum Asyabur Ras, yang merupakan sisa-sisa dari kaum Samud. Kaum Asyabur Ras, atau juga dikenal sebagai kaum Ras, adalah suatu masyarakat yang dihancurkan oleh Allah, karena menolak untuk menerima dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Secara harfiah, Ras berarti sebuah telaga, atau sumur yang dipenuhi dengan batu atau dikelilingi oleh bebatuan. Kelompok masyarakat ini dikenal sebagai Asyabur Ras, karena mereka mendiami daerah di sekitar telaga atau sumur tersebut. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ras adalah nama dari sebuah telaga yang terletak di Azerbaijan, dan kaum Ras merupakan penduduk dari salah satu desa di Samud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menguraikan bahwa Ashabur Ras merupakan suatu kelompok masyarakat yang melakukan pemujaan terhadap pohon sanaubar, yang juga dikenal sebagai Syekh Dirah atau Raja Pohon. Yafid bin Nuh dikenal sebagai sosok pertama yang menanam pohon tersebut, setelah terjadinya badai topan yang melanda daerah tepian sungai Rusyah Auf. Yafid menyebarkan 12 bibit pohon sanaubar ke 12 desa yang terletak di sepanjang tepian sungai tersebut. Desa-desa itu adalah Oban, Onsar, Didi, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi, Bahsit, Khordat, Murtad, Tir, Mir dan Syahriwar. Nama-nama tersebut kemudian diadopsi sebagai penamaan bulan dalam sistem kalender bangsa Ajami, atau bangsa Persia.
Pohon tersebut tumbuh besar dan subur, sehingga mendapatkan penghormatan yang tinggi dari para penduduk setempat. Melihat situasi tersebut, setan pun membisikkan kepada Raja Taros untuk memerintahkan seluruh penduduk agar menyembah pohon tersebut. Sang raja yang termakan tipu daya syaitan, lalu memerintahkan kepada seluruh warganya dari 12 desa dengan berkata, "Wahai rakyatku, saya perintahkan agar kalian tidak lagi menggunakan air dari sungai yang mengalir di dekat pohon sanubar untuk keperluan ternak ataupun diminum. Marilah kita bersama-sama mengagungkan pohon sanubar." Dengan begitu, tampaknya setan tersebut berhasil meyakinkan suku ras bahwa pohon sanubar adalah manifestasi dari hayat ilahiyat atau kehidupan yang suci, sehingga tidak seorang pun diperkenankan mengganggu ketenangan pohon tersebut. Dalam rangka penghormatan, komunitas Ros melaksanakan perayaan rutin setiap bulan. Pada hari raya tersebut, mereka menghadiahkan persembahan berupa daging hewan yang telah dibakar. Ketika asap dari pembakaran tersebut membubung tinggi ke udara, mereka berlutut dan mengucapkan doa kepada pohon yang dianggap suci itu. Namun, pada momen tersebut, sebenarnya setan telah berhasil mengelabui mereka, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan objek pemujaan mereka. Padahal, setan itulah yang bersembunyi di balik pohon tersebut. Isfander merupakan puncak dari perayaan bulanan mereka, yang berlangsung selama 12 hari, dengan jumlah seserahan yang lebih melimpah. Dipercayai bahwa pada hari tersebut, pohon sanubar akan memberikan harapan yang lebih besar kepada mereka dibandingkan dengan hari-hari lain. Pada suatu kesempatan, pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang sedang minum air dari sungai tersebut. Pengawal tersebut melaporkan kejadian itu kepada raja, menjadikan raja sangat marah. Setan tak tinggal diam, ia kian memasukkan hasutan dan tipu dayanya kepada raja, dan tampak setan berhasil mempengaruhi raja. Setan menyarankan agar raja memenggal kepala anak kecil yang tidak berdosa itu. Raja Taros dengan segera memerintahkan Algojo untuk bersiap dan menghimpun rakyatnya di hadapan pohon sanubar. Tangan si kecil terikat erat di atas meja eksekusi. Algojo telah menajamkan pedangnya, dan kerumunan mulai berseru, "Hukum, hukum!" Si anak memohon dengan air mata berlinang. Karena terlalu dahaga, ia tidak memiliki pilihan selain meminum air tersebut. Namun, Raja Taros tidak memberikan pengampunan, dan dengan itu, leher si anak yang tidak berdosa itu pun dipenggal. Kemudian, setan muncul dari balik pohon sanubar dan berkata, "Perhatikanlah, ini merupakan hukuman bagi siapa saja yang berani minum dari sungai ini, maka sujudlah kalian sebagai tanda ketaatan kepadaku." Tidak hanya berhenti sampai di situ, setan kembali menggoda Raja Taros dan rakyatnya. Ia menginginkan seluruh hewan ternak yang telah meminum air dari sungai tersebut untuk dikorbankan, dan sekali lagi seluruh penduduk diminta untuk bersujud. Dengan segala kemurtadan yang terjadi, maka Allah mengutus seorang nabi keturunan Yahuda dari Bani Israel, yaitu Nabi Hanzalah, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa setanlah yang berbicara dengan mereka dari balik pohon sanubar itu. Dan Nabi Hanzalah juga menyerukan pada kebenaran, dan menyembah Allah semata. Mengamati situasi tersebut, Nabi Hanzalah merasa iba dan bahkan marah. Anak-anak kecil yang masih polos dan tidak berdosa, serta hewan ternak yang tidak memiliki akal, seharusnya tidak dibunuh dengan cara yang kejam seperti itu. Tapi kaum ras menganggap apa yang diutarakan oleh Nabi Hanzalah sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan mustahil. Mereka pun mengabaikan sepenuhnya pernyataan Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan hati kaum ras, agar mereka mau beriman. Namun sayang, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, yang ia terima hanyalah ejekan dari kaum yang menyembah pohon tersebut.
Nabi Hanzalah akhirnya mengangkat doa kepada Allah, memohon agar diberikan ganjaran kepada kaum Ras. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada hamba-hambamu yang beriman, dan perlihatkanlah kekuasaanmu kepada siapa saja yang mengingkarimu. Allah mengabulkan doa dari hambanya yang beriman. Pohon sanubar yang sebelumnya tumbuh subur, berubah menjadi pohon yang kering dan layu, serta air yang mengalir di saluran irigasi pun menjadi kering. Seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun mati. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 12. Sebelum mereka kaum Nuh, penduduk Ros, dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Kemarahan masyarakat Ros pun mencapai titik klimaksnya. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa sesuatu yang mereka puja mengalami nasib yang tragis. Dan mereka beranggapan bahwa dewa mereka telah terkena sihir oleh sang nabi. Perasaan benci semakin membara di dalam jiwa mereka. Masyarakat Ros menjadi semakin marah dan gelap mata. Mereka pun menyusun sebuah rencana pembunuhan terhadap Nabi Hanzalah, karena mereka yakin bahwa Nabi Hanzalah telah mengambil kebahagiaan yang selama ini mereka rasakan. Setelah melakukan serangkaian upaya yang sia-sia, kaum Ros akhirnya menemukan sumur yang telah kering dan dengan tindakan yang keji, mereka membuang Nabi Hanzalah ke dalamnya. Sumur tersebut kemudian ditutup dengan sebuah batu besar. Namun, penderitaan Nabi Hanzalah tidak berakhir di situ. Dengan kekejaman yang tak terbayangkan, kaum Ros sengaja tidak memberikan beliau asupan makanan dan minuman, dengan tujuan agar Nabi Hanzalah mengalami kematian yang lambat dan tubuhnya membusuk di dalam sumur tersebut. Dalam kesakitan dan kesendirian, Nabi Hanzalah mengeluarkan rintihan terakhirnya, dan ia pun mengembuskan nafas terakhirnya dalam sumur itu. Ketika mereka memasukkan Nabi Hanzalah ke dalam sumur itu, tiba-tiba saja air dalam sumur tersebut menjadi kering. Akibatnya, penduduk setempat serta hewan ternak mereka menderita dan mati kehausan, karena tidak terdapat sumber air lain di wilayah tersebut selain dari sumur tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama pada sumur tersebut sebagai Al-Birul Muwatalah, atau sumur yang rusak.